Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitriani dengan NIM 23109121200002 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, aku akan memaparkan materi mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Program Studi Kesehatan Masyarakat merupakan bidang ilmu yang mempelajari pencegahan penyakit pada suatu individu. Selain itu, bidang ilmu ini juga bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari hubungan antara manusia, lingkungan dan metode pencegahan penyakit, kesehatan dalam suatu kawasan, maupun kesehatan di lingkungan kerja. Pada program studi kesehatan masyarakat, mahasiswa juga akan mempelajari tentang ilmu gizi, manajemen dan administrasi kesehatan, serta proses penyuluhan kesehatan di masyarakat, sehingga akan menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil dalam bidang kesehatan masyarakat yang berorientasikan terhadap preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk mencapai itu semua, diperlukan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Dan terdapat 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills. Seperti halnya mampu mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, dan sebagainya. Yang kedua ialah mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan, atau Policy Development or Program Planning Skills, yaitu berupa mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kompetensi yang ketiga ialah berkomunikasi secara efektif atau communication skills, seperti melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, atau metode lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesmas secara spesifik, dan menggunakan media teknologi dan jaringan untuk menyebarkan informasi kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat ialah memahami budaya setempat atau cultural competency skills, berupa penggunaan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya, memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap, serta memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam atau sikap. Yang kelima ialah mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu dengan menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjalin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, dan menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Kompetensi yang keenam ialah memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau Public Health Science Skills, berupa kemampuan dalam mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi dasar, mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, juga menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, termasuk ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan. Selanjutnya ialah
mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills, seperti mampu mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran atau budgeting, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, serta melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Dan kompetensi yang terakhir ialah memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills, dengan menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dasar dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat, mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategis, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, dan yang terakhir ialah berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi. Itulah 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.